قال المؤلف رحمه الله تعالى الإيمان بالحساب واجب. Bermula iman bil hisab dengan al hisab, wajibun itu wajib. Wa fi zamani qawlani wal hisabu haqqun wa ma fi haqqin irtiyabu. Wa fi zaman qawlani, dan dalam zaman qawlani ada dua pendapat. Sudah kemarin kita bahas. Wal hisabu, dan hisab. Haqqun itu hak, wa ma fi haqqin irtiyabu, dan tidaklah dalam perkara hak irtiyabu keraguan. Wal hisabu, dan bermula al hisab fil akhirati, di akhirat, haqqun itu hak, ay sabitun artinya tetap, sahih, sabitun ay sahihun, bil kitabi dengan Al-Quran, was sunnati dan sunnah, wal ijma'i dan ijma'. Wa huwa, dan bermula dia al hisab, ardu a'malil ibadi, itu ditampilkan segala perbuatan para hamba, alaihim atas mereka, al-ibad, yaumal qiyamati, di hari kiamat. Kullun ma'ahu, setiap orang bersamanya, kullun, kitabuhu, kitabnya kullun, alladhi kutiba fihi, yang telah ditulis fihi, di dalamnya kitab, ma'amila, akan apa yang telah berbuat oleh kullun. Semuanya punya kitab masing-masing terkait amalan atau pekerjaan-pekerjaan yang telah dikerjakan di dunia ini. Nah, itu nanti akan ditampilkan. Inilah yang dimaksud dengan apa? Al-hisab. Wa yakunu, dan ada al-hisab bitaklimillahi, dengan berbicara oleh Allah, lil ibadi, bagi seluruh para hamba, jami'ihim, semua mereka para hamba, fayasma'una, maka mendengar oleh mereka, al-ibad, kalam Allahi, akan kalam Allah, al-azaliyah, yang azali, alladhi la yushbihu, yang tidak menyerupai oleh kalam Allah al-azali, kalam al-alamina, akan kalam seluruh alam, yaitu kalam zatnya, yang bukan huruf, bukan suara, dan bukan bahasa. Allah memperdengarkan kalam zatnya tersebut kepada seluruh makhluk di saat hisab tersebut. Walaysa ma'na dzalika, dan bukanlah makna demikian itu, annallaha ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala, yakunu, ada ia, sakitan, diam dia Allah, qabla ay yajma'al ibada, sebelum menghimpunkan oleh Allah akan para hamba, dihisabihim, untuk menghisab mereka al-ibad, summa yamdi zamanun, kemudian berlalu oleh zaman, fayatakallamu, maka berbicara oleh Allah, idza ijtama'u, ketika telah berkumpul oleh mereka al-ibad, lil hisabi, untuk hisab, hasya lillah, tidak mungkin demikian bagi Allah, artinya mustahil. Wa innama, nah, jadi pemahaman bahwa di saat itu, ketika hisab nanti, para makhluk mendengar kalam zat Allah yang bukan huruf, bukan suara, dan bukan bahasa, bukan artinya sebelumnya Allah diam lalu kemudian Allah berbicara kepada mereka, bukan, mustahil bagi Allah demikian itu. Wa innama, dan sesungguhnya hanyalah, makna dzalika, makna demikian itu, makna bahwa Allah memperdengarkan kalamnya kepada mereka, annallaha, ini dia, sesungguhnya Allah,
ta'ala yusmi'uhum, memperdengarkan oleh Allahum akan mereka al-ibad kalamahul azaliyah, akan kalamnya Allah yang azali, alladzi laisa harfan, yang bukan sebagai huruf, wala syautan, dan bukan suara, wala yutasawwaru fil adhani, dan tidak digambarkan dalam prasangka-prasangka, wala yajri, dan tidak berlaku alaihi atas kalam Allah zamanun, oleh zaman. Jadi diperdengarkan. Yang dimaksud apa? Dibukakan hisab, dibukakan hijab, dibukakan hijab dari para hamba tersebut, sehingga mereka mendengar kalam Allah saat hisab tersebut. Fahuwa ta'ala, maka dia Allah ta'ala mutakallimun, maha berbicara dia Allah, azalan, tanpa permulaan, wa abadan, dan tanpa penghabisan, bikalamin wahidin, dengan kalamnya yang satu, la bidayata lahu, tidak ada permulaan, lahu baginya kalam, wala nihayata, dan tidak ada penghabisan. Kalam Allah bukan dengan huruf, bukan dengan suara, bukan dengan bahasa, karena itu tidak seperti kalam pada manusia atau makhluk lainnya. Mutakallimun, ingat-ingat itu di atas tadi ada kalimat wala yutasawwaru fil adhan. Ya, jangan dibayangkan Allah pada sifat-sifatnya bila kaif. Artinya bila kaif apa? Bukan dalam makna sifat-sifat benda. Nah, sementara apapun yang terlintas dalam prasangka atau pikiran kita, mestilah dia itu benda atau sifat benda. Allah Maha Suci dari itu. Mutakallimun, maha berbicara dia Allah, bikalamin, dengan kalam, wahidin, yang esa, la yubtada'u. Ini dia nih pengertian kalam Allah wahid. La yubtada'u, tidak dimulai, wala yukhtatamu, dan tidak ditutup atau tidak habis, tidak ditutup, wala yanqati'u, dan tidak terputus, wala yataqatta'u, dan tidak terputus-putus. Kalau kita namanya terputus-putus, kalam kita bi tahriki lisan, dengan digerakkan lidah, wa itbaqi syafah, dan dengan mengatupkan dua bibir, wa istikakil ajram, dan dengan bergeraknya atau bersentuhannya anggota-anggota mulut, bergerak, wa tamawwuj hawa, dan berhembusnya udara. Ketika berbicara ada keluar masuk suara, keluar masuk udara. Kalam Allah tanpa itu semua, tanpa alat-alat, tanpa huruf, tanpa suara, tanpa mulut, tanpa lidah. Nah, ini disebut wala yanqati'u, wala yataqatta'u, wala yusta'nafu, dan tidak memulai atau bersambung. Wa yafhamun nasu, dan bersambung. Jadi terputus sambung, putus sambung, mustahil demikian itu bagi Allah. Lanjut. Wa yafhamun nasu, dan memahami oleh para manusia min kalamillahi, dari kalam Allah, as-su'ala, akan pertanyaan, amma, dari sesuatu, fa'alu, yang telah berbuat oleh mereka, an-nas, bin ni'ami, dengan segala kenikmatan, allati a'tahumullahu, yang telah memberikan
hum akan mereka annas Allahu oleh Allah iyyaha terhadap itu an-ni'am. Dimintai tanggung jawab semuanya itu, masya Allah. Summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Allah, setiap kenikmatan dimintai pertanggungjawaban. Fayusarrul mu'minu, maka gembira oleh seorang mukmin at-taqiyyu yang bertakwa. Wa amma 'usatul muslimina, dan adapun para pelaku maksiat daripada orang-orang muslim, fayakununa, maka ada mereka usatul muslimin ala halaini, di atas dua keadaan. Qismun minhum, sebagian minhum dari mereka usatul muslimin, yusibuhum, menimpa hum akan mereka usatul muslimin khaufun, oleh takut, wan zi'ajun, dan kengerian. Wa qismun, dan sebagian dari mereka usatul muslimin la yusibuhum dzalika, la yusibuhum, tidak menimpa hum akan mereka usatul muslimin dzalika, oleh demikian itu khaufun wa zi'aj. Wa ammal kafiru, dan adapun seorang kafir, fala yusarru, maka tidak diberi kegembiraan akan orang kafir, li'annahu, karena sesungguhnya ia al-kafir, la hasanata lahu, tidak ada kebaikan, lahu baginya al-kafir, fil akhirati, di akhirat, fayaghlibu alaihi al-khawfu, maka mengalahkan atasnya oleh ketakutan, wal inzi'aju, dan oleh kengerian, wal khajalu, dan ya, kesulitan, at-tadayuqu, dan kesempitan, wal qalaqu, dan kesusahan, wa yakadu, dan hampir-hampir, yaghshahu, mendapati atau menutupi hu akan al-kafir al-mautu, oleh kematian, walakin la yamutu, akan tetapi tidak mati. Jadi sangat dahsyatnya keadaan yang menimpa mereka saat itu, sampai diungkapkan begitu, seakan-akan mereka yaghshahumul maut, ditimpa kematian, tapi enggak mati-mati. Wa kadzalika, dan demikian pula, la yamutu, tidak mati, mahma, sekalipun, yusibuhu, menimpahu akan al-kafir, ba'da dzalika, setelah demikian, yaitu al-hisab, fi jahannam, di dalam jahannam, wa qabla dukhuliha, dan sebelum masuknya jahannam. Sebelum masuk dan setelah masuk tidak mati. Karena di akhirat itu tidak ada kematian. Selamanya di akhirat itu hayatun la maut, senantiasa hidup, kagak ada matinya. Oh, jadi yang kagak ada matinya di mana? Di akhirat. Masya Allah. Sedikit terkait bahwa setiap kenikmatan itu akan dimintai tanggung jawab. Ada sebuah hadis diriwayatkan, satu waktu di malam hari, menjelang malam, menjelang larut, Rasulullah keluar dari rumah karena lapar. Atau suatu waktu itu Rasulullah keluar dari rumahnya cari makan karena lapar itu tadi. Kemudian setelah keluar beberapa saat ketemu dengan sahabat Abu Bakar. Di saat itu kemudian bertanya kepada Rasulullah,
bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau keluar di waktu seperti ini?" Kata Rasulullah, "Saya sedang lapar." "Lalu engkau sendiri mengapa keluar?" Kemudian Abu Bakar menjawab, "Saya keluar juga disebabkan karena seperti apa yang menimpa dirimu, juga lapar." Dan berjalan ketemu dengan Umar. Umar pun begitu. Ternyata keluar rumah di saat itu lagi lapar. Enggak ada naskor saat itu. Kalau kita di sini banyak naskor, banyak martabak, banyak apa lagi, kue pukis. Malam-malam itu apalagi itu. Indomie, kacang hijau, hamburger sama kebab. Banyak dagangannya. Lalu kemudian Rasulullah berjalanlah mendatangi salah seorang sahabat dari kaum Ansor. Bertemulah dengan istrinya, suaminya nggak ada. Ditanya istrinya, "Kemana suamimu?" Lalu menjawab oleh perempuan tersebut, "Yasta'adzibul ma." Yasta'adzibul ma itu artinya sedang mengambil air minum. Sedang mengambil air minum. Tunggu sedikit, kemudian datang. Begitu datang, ini sahabat Ansar ini gembiranya bukan main. Wah, didatangi Rasulullah, juga didatangi Abu Bakar, didatangi Umar. Gembira dia, bukan main. Langsung buru-buru dia ke kebunnya, metik kurma yang masih manggaran. Tahu manggaran? Bukan petik atau dibabat, dia masih bawa begini. Di situ ada yang matang, ada yang masih muda, ada yang wah pokoknya nikmat betul dah dibawa. Kemudian dihampar tempat, kemudian makan sih. Dia kemudian balik ke rumahnya, motong kambing diolah sendiri. Disediakan kepada Rasulullah. Rasulullah makan, wah senang. Rasulullah makan, menikmati hidangan tersebut, tuan rumah sangat senang. Setelah makan, Rasulullah berkata kepada dua sahabatnya itu dan orang-orang yang di situ, yaitu tadi tuan rumah mengutip ayat Al-Qur'an. Kata Rasulullah apa? "Summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Apa yang sekarang ini kita nikmati di akhirat akan dimintai tanggung jawab. Seakan-akan itu makanan keselak. Setelah diucapkan begitu kata Rasulullah, "Summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Wah, berapa banyak kenikmatan yang kita rasakan di dunia ini. Itu dimintai tanggung jawab semua itu. Masya Allah. Lanjut. Wa minad dalili, dan daripada dalil ala al-hisabi, atas hisab minal Qur'ani, dari Al-Qur'an. Qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, "Innallaha sari'ul hisab." Sesungguhnya Allah sari'ul hisab, sangat cepat menghisab. Wa minal hadisi, dan dari hadis, dalil menunjukkan akan adanya hisab. Qauluhu, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma minkum," tidaklah dari kalian, min rajulin, dari seseorang, illa sayukallimuhu, kecuali akan berbicara, hu, akan dia, rajul, rabbuhu, oleh Tuhannya, oleh Allah, yaumal qiyamati, di hari kiamat, walaysa bainahu wa bainahu turjuman, dan tidak ada antara dia rajul, wa bainahu, dan Allah, turjuman, penterjemah. Tidak ada antara setiap orang dari kita dan Allah yang menterjemah. Allah sendiri yang menghisab setiap orang dari kita. Rawahu Ahmadu, telah meriwayatkannya, hu, akan qauluhu sallallahu alaihi wasallam, Ahmadu, oleh Imam Ahmad, wa Tirmidzi, dan At-Tirmidzi. Wa qauluhu, dan sabdanya Rasulullah, hadis lainnya,
sallallahu alaihi wasallam aydan pula la tazulu qadama 'abdin, tidak tergelincir oleh dua kaki setiap hamba. Maksudnya tidak akan lepas. Tidak akan lepas dua kaki setiap orang hamba yaumul qiyamati, di hari kiamat, hatta yus'ala, sehingga ditanya akan abd an umrihi, dari umurnya, fima afnah, dalam apa afnah ia habiskan, hu akan umr, fima afnahu, dalam apa afna yang telah menghabiskan oleh abd hu akan umur dia berapa, misalkan 60, 65, 70, dia habiskan umurnya itu untuk apa? Nah itu akan ditanyai, dimintai tanggung jawab oleh Allah. Wa an ilmihi, dan dari ilmunya, fima fa'al, dalam apa fa'al telah berbuat oleh dia abad. Dia punya ilmu, dipakai atau tidak, diamalkan atau tidak, diamalkan oleh dirinya sendiri, bermanfaat atau tidak, beramal atau tidak. Ilmu bermanfaat itu tidak harus mengajar lantas banyak muridnya, banyak santrinya. Yang paling pokok itu sebenarnya atas dirinya sendiri, dia beramal atau tidak, bermanfaat atau tidak untuk dirinya sendiri, dia beramal atau tidak dengan ilmunya itu. Yang paling pokok itu, karena kan setiap orang disuruh belajar ilmu agama, dan itu setiap orang diperintah untuk beramal dengan ilmunya masing-masing tersebut setelah dia belajar. Wa an malihi, dan dari hartanya, min aina iktasabahu, dari mana mengusahakan oleh dia abduhu akan mal, wa fima, dan dalam apa anfaqahu, menafkahkan oleh abduhu akan mal, banyak atau sedikit dia pergunakan untuk apa, meraihnya dengan jalan apa. Ini masuk dan keluarnya harus selamat. Kalau dia ingin selamat, masuk dan keluarnya itu harta harus selamat, halal. Yang dimaksud dalam hal ini halal. Kalau masuknya dengan cara yang haram, walaupun keluarnya dengan cara yang haram, walaupun masuknya dengan berdagang misalkan dengan cara yang halal, tapi keluarnya untuk perkara yang haram, tidak selamat. Atau sebaliknya, dia meraihnya dengan jalan yang haram, lalu dikeluarkan untuk bangun masjid, madrasah, pondok pesantren, tetap tidak selamat. Tidak selamat. Jadi meraihnya min aina akhadahu, min aina iktasabahu, wa fima anfaqahu. Ini harus halal dua-duanya. Nah, kemudian yang keempat, wa an jismihi, dan dari jisimnya, tubuhnya, abad fima ablah, dalam apa ablahu dia binasakan atau dia habiskan. Badannya itu dari semula kecil, besar, kuat sampai kemudian lemah lagi. Nah, selama umur kuatnya sampai kemudian dia lemah lagi, terbaring sakit dan mati. Dia habiskan untuk apa? Dalam umurnya itu, dalam jasadnya itu. Nah, ini menunjukkan apa nih? Hisab. Ini semuanya apa? Hisab. La tazulu qadama 'abdin hatta yus'ala an arba'. Ini maksudnya apa? Hisab. Qala At-Tirmidzi, berkata oleh At-Tirmidzi, hadza haditsun hasanun sahih. Ini adalah hadis hasan sahih. Tapi disebut hasan, tapi disebut sahih. Masih ingat enggak? Nah, hasan dan sahih kan dua derajat yang berbeda.
hasan sahih. Yang dimaksud ini hadis diriwayatkan dari beberapa jalur, ada yang hasan dan ada yang sahih. Secara garis besar hisab itu akan disoalkan terhadap setiap orang hamba dalam 3 perkara: keyakinan, perbuatan, dan perkataan. Nah begitu, keyakinan, perbuatan, dan perkataan. Keyakinan dia dihisab, setiap perbuatan dia dihisab, dan setiap perkataan dihisab. Lanjut. Wa qad naqala al-ijma' dan telah menukil akan ijma' ala zalika, atas demikian itu al-hisab ghairu wahidin, oleh bukan satu orang para ulama. Artinya banyak ulama yang mengutip ijma' adanya peristiwa al-hisab. Ka Abi Mansur al-Baghdadi, seperti Abi Mansur al-Baghdadi fil farqi bainal firaqi, dalam kitab al-farqi bainal firaq, wal ijiyyi, dan oleh al-ijiyy fil mawaqifi, dalam kitab al-mawaqif, wa ghairihima, dan selain keduanya. Wa ma fi haqqi nirtiyabu, dalam bait syairnya, wa ma fi haqqi nirtiyabu, wa ma, dan tidaklah, ai walaysa, artinya tidaklah, fi wuqu'i amrin haqqin, dalam kepastian perkara yang hak atau kejadian perkara yang hak, sabata, yang telah sahih adanya amrin haq bil Qur'an, dengan Al-Qur'an, awis sunnati sabitati, atau dengan hadis yang sahih, awil ijma'i, atau dengan ijma', irtiyabu ay syakkun, tidaklah ada keraguan. Irtiyabun ay syakkun, keraguan. Sesuatu yang hak adanya ditetapkan oleh Al-Qur'an, ditetapkan oleh hadis, dan disepakati secara ijma' oleh para ulama, maka dalam perkara tersebut tidak ada keraguan padanya. Wa ma fi haqqin irtiyabu. Al-hasanatu bi'ashri amsalha, was-sayyi'atu bimithliha. Wallahu a'lam bissawab.